Setelah penantian cukup panjang, Presiden Prabowo akhirnya membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003-2008, Jimli Asidiki, ditunjuk menjadi ketua. Aksi unjuk rasa yang terjadi pada akhir Agustus lalu melahirkan sejumlah tuntutan. Salah satunya adalah reformasi kepolisian. Lebih dari 2 bulan berlalu, Presiden Prabowo memenuhi aspirasi rakyat. Komisi Percepatan Reformasi Polri pun dibentuk. Komisi ini berisi 10 orang dari berbagai latar belakang. Mereka dilantik Jumat 8 November di Istana Kepresidenan. Usai pelantikan, Presiden Prabowo langsung memberikan arahan. Nantinya masa kerja Komisi Reformasi Polri tidak dibatasi. Namun Presiden meminta laporan hasil kerja berkala. Tak hanya itu, Presiden juga meminta komisi ini memberi rekomendasi untuk mereformasi Polri. Komisi ini saya berharap akan mengkaji institusi Polri. Mengkaji institusi Polri dengan segala kebaikan dan kekurangan. Marilah kita memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Kita jangan takut untuk melihat kekurangan. Karena itu saya minta kepala kepolisian yang masih aktif hadir di komisi ini. Sebelumnya pada awal September lalu di depan sejumlah tokoh Gerakan Nurani Bangsa, Presiden Prabowo menyetujui pembentukan Komite Reformasi Polri. Komite ini diharapkan bisa memperbaiki kinerja dan citra Polri di masyarakat. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Kebudayaan Fadlizon menjelaskan penetapan Presiden kedua RI Soeharto sebagai pahlawan nasional tahun 2025 telah melalui kajian panjang dan komprehensif serta melibatkan para sejarawan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Sudah diketahui adalah nama-nama yang merupakan usulan dari bawah, usulan dari masyarakat yang telah diterima sejak di kabupaten kota. Dan kemudian ada tim peneliti dan tim pengkaji gelar di tingkat daerah, lalu kemudian naik ke tingkat provinsi, dikaji lagi oleh tim peneliti dan pengkaji daerah yang isinya termasuk akademisi, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh budaya, dan juga oleh gubernur, kemudian diusulkan kepada tim yang ada di pusat, tim peneliti dan pengkaji gelar tingkat pusat yang berada di bawah Kementerian Sosial. Dan setelah juga melalui proses itu, kemudian dari Kementerian Sosial ke Dewan Gelar Tanda Jasa Tanda Kehormatan yang telah menyidangkan ini, totalnya ada 49 nama, 40 yang baru dan 9 nama adalah yang carry over juga dari yang sebelumnya. Dan dari Dewan Gelar sudah menyeleksi ada 24 yang prioritas. Selain menganugerahkan gelar 10 pahlawan nasional, Presiden Prabowo hari ini juga melantik Wakil Ketua Mahkamah Agung dan pimpinan BRIN di Istana Negeri Jakarta. Presiden melantik Dwi Arso Budi Santiarto sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang non-yudisial. Presiden juga melantik Arif Satria sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, serta Laksamana Madya TNI Purnawirawan Amarullah Oktavian sebagai Wakil Kepala BRIN. Terlebih dahulu saya akan bertanya kepada saudara. Saya belum pernah bertemu dengan Pak Presiden bahas soal ini ya. Jadi baru tadi dihubungi oleh Pak Seskap tadi 12:30 bahwa hari ini ada penugasan untuk saya dan bidang yang ditugaskan sesuai dengan bidang yang selama ini saya geluti. Jadi dimohon untuk hadir pukul 2:30
karena jam 3 pelantikan akan dimulai. Sudah, saya jalan ke sini. Tapi sebenarnya pernah berkomunikasi langsung dengan Pak Presiden, mungkin ada obrolan? Dengan Pak Presiden berkomunikasi di berbagai forum ya, berbagai rapat. Pada saat pertemuan, pada saat saya kan ikut kohort 3 di Kemenhan, kemudian juga pada saat pertemuan dengan para rektor, kemudian juga pertemuan dengan pimpinan Ormas yang ada di istana ini. Jadi ya, saya banyak menangkap pesan-pesan beliau terkait dengan arah Indonesia ke depan. Dan insya Allah BRIN akan mengawal program-program prioritas dari Bapak Presiden terkait dengan soal pangan, energi, dan air. Saya kira 3 bidang itulah yang perlu didukung oleh riset dan inovasi yang baik. Sebuah mobil yang terparkir di garasi rumah di Palangkaraya, Kalimantan Tengah tiba-tiba terbakar. Naas api cepat membesar kemudian merembet ke bangunan rumah. Seorang warga merekam kobaran api yang sudah membesar menghanguskan sebuah minibus yang terparkir di garasi rumah. Api dengan cepat membesar dan warga belum sempat berupaya memadamkannya. Tiba-tiba merembet ke bangunan rumah yang kosong ditinggal pemiliknya. Atas laporan warga, petugas pemadam kebakaran gabungan dari Kota Palangkaraya, BPBD, dan Dinas Kehutanan Provinsi langsung datang ke lokasi. Petugas dapat memadamkan api setelah 30 menit kemudian. Kebakaran awalnya daripada mobil Escudo ini yang terparkir di samping rumah, dilanjut api menghantam lagi ke bagian rumah. Posisi di Jalan Karanggan 2 masuknya, jadi masuk Jalan Karanggan 2 masih masuk di wilayah Kelurahan Panaru. Tidak ada korban dalam kejadian ini. Namun petugas Polresta Palangkaraya masih menyelidiki penyebab kebakaran dan meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk pemilik rumah dan mobil. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Sebuah kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan terjadi di Temanggung, Jawa Tengah. Akibatnya seorang pengendara yang merupakan kepala sekolah meninggal dunia. Peristiwa yang direkam oleh warga adalah peristiwa pasca kecelakaan yang melibatkan 4 kendaraan. Benda yang berhamburan ini merupakan keramik yang terlempar dari kendaraan truk yang mengangkutnya dan dikemudikan oleh Agus Rianto, warga Klaten. Truk pengangkut keramik ini menabrak 3 kendaraan lainnya yang terjadi di Jalan Candiroto, Bejen, tepatnya di depan Makam Umum Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Temanggung, Jawa Tengah. Kecelakaan truk bermuatan keramik yang melaju dari arah Temanggung menuju Kendal alami rusak rem yang terjadi di jalan turunan tajam. Tentu saja kendaraan besar ini jadi sulit dikuasai oleh sopir bernama Agus Rianto sehingga menabrak sebuah mobil pickup L300 dan kendaraan roda 2 yang ada di depannya. Setelah menabrak 2 kendaraan tersebut, kendaraan kemudian oleng ke kanan melebihi as jalan. Dari arah berlawanan, dari arah Bejen datang kendaraan pickup L300. Karena jarak yang sudah dekat, jadi terjadi kecelakaan kedua antara truk Hino dan kendaraan pickup. Untuk korban sendiri ada 2 korban. Yang pertama dari pengemudi L300 dan yang satu lagi pengemudi dari sepeda motor Supra. Akibat kejadian ini, pengendara motor bernama Rofi, usia 59 tahun, yang merupakan kepala sekolah di sebuah sekolah menengah pertama, warga desa Mangunsari, Ngadirejo, meninggal dunia di Puskesmas Wijen pasca dievakuasi. Sedangkan pengemudi L300, Kaswan, mengalami patah tulang dan dirawat di RSUD Temanggung. Hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab pasti dari kecelakaan ini.